Berlatar pada tahun 1925, lebih tepatnya di kota Nome, sebuah kawasan yang terletak di Alaska, cerita akan berfokus pada sepasang kekasih bernama Sepala dan si istri bernama Constance, tapi karena susah namanya, kita panggil saja Ayu, di mana mereka ternyata mendapat seekor anak anjing jantan berjenis Siberian Husky yang diberi nama Togo. Di sana, Ayu yang langsung jatuh hati pun sentiasa merawatnya, meski di sisi lain, Sepala menganggap bahwa Togo tak akan bisa bertahan hidup di Alaska ini. That Alaska can be particularly cruel to the weak. I don't need to be reminded. What does it cost you to give this life a chance? Sepala sendiri ternyata merupakan pengendara kereta bertenaga anjing yang karena itu ia banyak sekali memelihara anjing keturunan lokal Alaska, tetapi hanya Togo lah satu-satunya anjing yang bukan dari Alaska alias dari ras asing, di mana Sepala sering kali terasa terganggu oleh sifat hyperaktifnya si Togo ini. Oh, get! I catch you. You'll be sorry. Sepala pun selalu mencari cara agar Togo berhenti mengganggunya, namun Togo yang pintar selalu saja berhasil melepaskan diri. Bahkan ia selalu mengikuti kemanapun Sepala pergi, seolah Togo tak mau jauh dari majikannya. Why don't you put him back in the kennel? Every time I do, he digs his way out. I'm spending more daylight filling holes than doing the work I should be doing. Hal itulah yang selalu membuat Sepala semakin kehel. Berbeda dengan Ayu, ia justru merasa sedih dan merasa sangat kehilangan ketika Sepala memilih untuk menyerahkan Togo pada temannya. Namun pada akhirnya Togo dikembalikan lagi kepada mereka karena si teman juga merasa tak tahan dengan sifat si Togo ini. Here's your damn dog back. Well, shame on you, Victor Anderson. If you didn't want a dog, why bother us? He's more trouble than he's worth. Sepala mengurung Togo di sebuah gudang agar berhenti mengikutinya, namun dengan kecerdasan Togo yang berbeda dengan anjing biasa, ia lagi-lagi dengan mudah melepaskan diri lewat jalur cerobong asap. Well, good afternoon. Good luck, little one. Sepala yang merasa semakin terganggu untuk yang kedua kalinya, Togo dipaksa agar ikut bersama seseorang. Namun kali ini Togo benar-benar nekat pergi dari rumah majikan barunya hanya karena dia sudah tahu bahwa Sepala sedang berada di suatu tempat yang tak jauh dari sana. Oh, no, no, no! Akhirnya Sepala pun paham bahwa Togo ini tak mau dipisahkan darinya. Bahkan dari sikapnya ini, Togo terlihat seperti ingin sekali menjadi bagian dari tim penarik keretanya. Hey! All right. Last row for you. Tanpa memperdulikan rasa kekehel, Sepala lantas mengizinkan Togo masuk ke dalam barisannya, dan betapa terkejutnya ia melihat bakat alami yang ternyata dimiliki oleh Togo, sampai-sampai ia pun menyimpulkan bahwa Togo ini sudah layak berada pada barisan paling depan. Well, you outran Elsa. Let's see how you do on point. Saat mereka pulang, Ayu terlihat sangat bahagia, begitupun dengan Sepala yang mengaku jika selama ini telah salah menilai Togo, padahal di balik karakternya yang hyperaktif dan kerap dianggap tidak berguna, ternyata sejatinya Togo memiliki naluri leadership yang sangat luar biasa. It's the most extraordinary thing I've ever seen. He's not a sled dog, he's a lead dog. You should have seen him. He outran every single one of them. He's magnificent, a future champion. Disitulah asal muasal nama Togo ini ditetapkan. Hingga beberapa tahun kemudian ketika Togo berusia 2 tahun, Togo pun dibawa Sepala menjadi salah satu peserta pada sebuah ajang turnamen balapan antar para pengendara kereta. Rekor juara yang biasanya selalu didominasi oleh kawanan anjing lokal Alaska, kini rekor tersebut berhasil diambil oleh Sepala, di mana anjing Siberian Husky ini yang berperan sebagai kaptennya.
Did you ever think we'd have such a thing on our wall? Singkat cerita, 10 tahun kemudian, sejauh ini belum ada satupun sosok yang dapat menggantikan peran kepemimpinan Togo ini karena Sepala masih tetap mempercayakannya kepada Togo meski kini usianya sudah tidak muda lagi. Oh, good job! Sementara kondisi terkini di kota Nome sendiri sedang tidak baik-baik saja, terdapat penyakit menular alias wabah difteri atau infeksi virus pada saluran pernapasan yang kebanyakan korbannya adalah anak-anak. Bahkan virus ini berpotensi menimbulkan korban jiwa jika tidak segera diobati. There's been a diphtheria outbreak. How long? More than a week. It's mostly children. 5 have died. Pak Wali Kota pun secepatnya meminta bantuan pihak dari luar kota untuk mendatangkan vaksin virus ini. Namun dalam hal ini mereka mengalami kendala serius di mana akses pengirimannya terhambat oleh badai salju yang sangat besar sehingga transportasi apapun tidak mungkin bisa melewatinya begitu saja. They have aeroplanes in Fairbanks. Now, we could fly it here. Did you see those clouds on the horizon when you came over? Of course I did, but maybe it's not as bad as it looks. Dengan demikian bahwa kendaraan alternatif yang memadai pada kondisi itu hanyalah kereta anjing, di mana Sepala sebagai pemegang rekor juara pun ditunjuk untuk menjadi sang tokoh utama dalam misi penjemputan vaksin tersebut. Sepala once ran for me all the way to Nenana in 4 days. Personally, I never cared for the notion that sled dogs should be replaced by machines. But today, I'm a champion of progress. Terlepas dari kekhawatiran yang sempat ia ungkapkan kepada Ayu, rupanya Sepala telah ikhlas menerima misi ini sebagai suatu kehormatan yang mana ia sendiri juga cukup dibuat optimis selama masih ada Togo yang selalu memimpin. So you will go? I have no such inclination. Then why are you waxing sled runners? They need wax. Perjalanan pun akhirnya dimulai sementara Ayu hanya bisa menatap dari kejauhan ketika perlahan-lahan mereka menghilang di telan badai salju yang datang. Akibat cuaca ekstrim yang membuat hamparan salju tebal menutupi daratan, Sepala sempat mengalami kesulitan memilih rute yang bahkan hampir menyebabkan mereka masuk ke dalam jurang. Namun berkat ketangguhan Togo, situasi pun akhirnya dapat dikendalikan. Sepala pun bermalam di pos peristirahatan pertama sembari mengobati luka pada kaki Togo akibat kejadian tadi. Namun karena keterlambatan waktu yang cukup lama, maka Sepala terpaksa memilih jalur singkat, yakni melewati sebuah danau beku yang bisa saja mencair secara tiba-tiba. Ungkapan dari Sepala berhasil menaikkan keberanian Togo dan kawan-kawan, di mana dengan kata-kata motivasinya yang dapat dari TikTok, mereka pun akhirnya mampu melewati rintangan berbahaya itu. We happy feel, we band of champions. Separuh perjalanan telah mereka tempuh dengan perjuangannya, sedangkan kondisi di kota Nome semakin darurat dan tak banyak waktu lagi, sehingga Pak Wali Kota terpaksa menjalankan opsi kedua, yaitu menugaskan pengendara lain untuk mengantarkan vaksinnya, yang artinya Sepala tidak harus sampai ke lokasi tujuan awal. All those children lost. Pray they meet. Kembali pada Sepala yang belum mengetahui perubahan rencana tersebut, yang padahal si petugas lain sudah dalam perjalanan dan nampak sedang memperbaiki keretanya bernama Henry, sementara Sepala tak menyadari akan keberadaannya. Beruntung Togo seperti dapat merasakan sesuatu, sehingga Sepala pun akhirnya bisa bertemu dengan Henry dan mereka pun lekas menuju tempat peristirahatan, di mana Henry langsung menyerahkan vaksinnya kepada Sepala.
Ran through the night. 50 Di balik kekhawatiran Henry akan kondisi fisik Togo yang nampak sudah sangat kelelahan, Sepala bersikeras untuk menempuh perjalanan pulangnya bersama Togo karena ia percaya akan selalu berhasil selama darah pejuang masih mengalir dalam diri Togo. Leave him here. I'll take good care of him until the weather breaks. He's my lead! Now do yourself a favor and tend to your own. Keesokannya Sepala bersiap untuk memulai pemberangkatan dengan mengambil rute perjalanan yang sama, di mana bongkahan es yang kemarin ternyata sudah mulai mencair, namun dengan penuh keyakinan Sepala tetap melewatinya. Perjuangan Sepala dan para anjing yang dipimpin oleh Togo tidaklah sia-sia. Hal itu terbukti ketika mereka mampu menaklukkan medan ekstrim tersebut hingga sampailah pada posisi di mana mereka akhirnya terhenti akibat mencairnya bongkahan es yang menghubungkan mereka dengan daratan. Namun Togo dengan jiwa perjuangannya lagi-lagi dapat melewati rintangan tersebut dengan keadaan selamat. Usai beristirahat sejenak, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Namun badai semakin ganas membuat penglihatan Sepala terganggu dan pada akhirnya komando dilimpahkan sepenuhnya kepada Togo. Togo, I'm sorry. I can't help you. I can't see. We need to get to the next roadhouse. Take us to Big Joe. I know you can. Meski pada akhirnya Togo bersama pasukannya dibuat tak berdaya, namun tak lama kemudian dua orang pria datang menghampiri mereka yang ternyata Togo telah menjalankan tugasnya dengan baik karena sebenarnya mereka sudah sampai kembali di pos peristirahatan pertama. You go inside. I'll get the dogs in the barn. Magnificent. Perjuangan Togo hampir tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, mengingat kondisinya sudah sangat kelelahan, maka untuk sementara waktu perjalanan pun akan diberhentikan. Kembali ke kota Nome, di mana seorang pria dan kereta anjingnya diberangkatkan untuk menjemput vaksin ke pos pertama. Berkat pria inilah vaksin tersebut bisa segera disebarluaskan dan wabah di kota Nome pun berhasil diselamatkan. Berita itu pun menjadi topik utama di kalangan media bahwa pria tadi adalah sang penyelamat atas wabah ini. Namun di sisi lain, masyarakat kota Nome tahu betul jika sosok pahlawan yang sebenarnya adalah Sepala dan Togo, maka tak heran jika mereka pun datang untuk melihat keadaan Togo. Knock, knock. Hello, Mayor. Come in. Thank you so much. Thank you. 12 tahun adalah usia yang cukup tua bagi binatang anjing. Pada usia tersebut Togo pun kawin dan memiliki beberapa ekor anak yang selama 2 tahun ia begitu aktif merawat dan mendidik mereka supaya menjadi penerusnya. First, he sired pups. Di usia 15 tahun Togo pun kembali kepada Yang Maha Kuasa, sedangkan Sepala dan Ayu tentu merasa sangat kehilangan dan sampai kapanpun bayangan tentang kehadiran Togo dan perjuangannya tak akan pernah sirna dari ingatan mereka. Harness to your heart in their all. Tamat ending yang sangat menghiraukan. Dari seekor anjing kita belajar bahwa kesetiaan bukan sekedar bertahan saat keadaan mudah, tetapi tetap berjalan meski tubuh hampir menyerah. Togo mengajarkan bahwa keberanian tidak selalu terlihat besar, terkadang hadir dalam langkah kecil yang terus maju demi orang yang kita cintai. Di balik dinginnya badai dan kerasnya perjalanan, ada hati yang tidak pernah ragu untuk percaya bahwa selama kita tidak menyerah, harapan akan selalu menemukan jalannya pulang. Saya G pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.